Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Kita masih di jilid 4C, tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal ayo berlatih di tema 7, subtema 3 ya, khususnya di pendamping pembelajaran 3 dan juga pendamping pembelajaran 4. Oke, langsung saja kita memulai ya pembahasan soal kali ini, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kita belajar. Oke, kita mulai untuk pendamping pembelajaran 3 ini di halaman 145 ya. Ayo berlatih, yang pertama muatan IPS ya. Soal nomor 1, tuliskan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai ya, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai. Di sini sudah saya tuliskan ya, kegiatan ekonominya diantaranya adalah ya di sini kegiatan ekonominya sebagai nelayan, petani garam, pembibit atau petani mutiara, penjaga pantai dan tour guide pantai ya. Jadi ini ya. Mungkin bisa di pause kalau terlalu cepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Tuliskan pada tabel berikut tanaman yang dibudidayakan sesuai lokasinya ya. Tanaman yang dibudidayakan sesuai lokasinya. Oke, saya lipat terlebih dulu ya, biar lebih jelas. Saya perdekat ya. Oke, ini yang pertama ada lokasi dataran rendah, itu jenis tanamannya yang cocok ada bayam, kangkung, padi, jagung, mangga, dan juga kelapa. Ya, ini beberapa tanaman ya yang saya tuliskan. Kemudian di dataran tinggi ya, dataran tinggi itu cenderung sayur-sayuran ya, juga teh dan kopi. Maksudnya ini ada teh, kopi, kol, kobis, sawi, dan juga wortel. Kemudian di pesisir pantai, nah ini cenderung kelapa ya, pantai itu ya. Jenis tanamannya ada kelapa, kemudian kedelai dan juga cabai, biasanya yang tahan panas ya kalau di daerah pesisir pantai ya. Itu adik-adik untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya di halaman 146 ya, nomor 3. Nah ini, tuliskan pada tabel berikut hewan yang dibudidayakan sesuai lokasinya ya. Untuk lokasi dataran rendah, jenis hewannya ada sapi potong ya, kemudian ada kambing, unggas, dan ikan air tawar ya. Kemudian untuk dataran tinggi ini ada sapi perah, kambing, domba, dan juga unggas. Kemudian untuk daerah pesisir pantai itu ada unggas ya. Unggas itu ada ayam ya, ada bebek ya, kemudian ada ikan air payau, kemudian ada ikan air laut. Lanjut ke soal nomor 4, tuliskan 3 manfaat beternak sapi bagi masyarakat. 3 manfaat beternak sapi ya. Manfaat ternak sapi itu buat apa? Oke. Yang pertama sebagai bahan makanan dan minuman ya. Dagingnya itu sebagai bahan makanan, kemudian susunya itu sebagai bahan minuman. Kemudian yang kedua sebagai bahan pakaian, itu diambil dari kulitnya ya, kulit sapi. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pupuk dan biogas. Ini berasal dari kotoran sapi. Sebenarnya tenaganya juga bisa ya dari sapi ya. Itu ada banyak, ini saya tuliskan hanya 3 ya Dedek. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana cara melestarikan sumber daya hutan agar tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian? Oke ya, untuk nomor 5 ini ada 2 ya. 2 cara melestarikan. Yang pertama dengan melakukan pemulihan dengan segera atau reboisasi ya. Pemulihan dengan segera itu reboisasi dari hutan yang dimanfaatkan. Kemudian yang kedua dengan menerapkan undang-undang untuk pemanfaatan hutan. Jadi dibuat undang-undang tentang pemanfaatan hutan ya, dan tentunya diterapkan dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke
Muatan PPKN ya, di sini ayo berlatih halaman 146. Langsung nomor 1. Mengapa kita harus menyikapi keragaman dengan bijaksana? Oke. Jawaban di sini adalah agar tercipta suasana hidup yang rukun, damai dan tentram. Lanjut ke nomor 2 ya. Siti berasal dari suku Sunda. Siti hanya mau bermain dengan teman yang sesuku dengannya. Suatu hari Siti jatuh sakit. Sudah seminggu ia tidak masuk sekolah. Nah, oke. Di sini pertanyaan yang pertama, apakah kamu setuju dengan sikap Siti ya? Nah, sikap Siti terutama yang hanya bermain dengan teman yang sesukunya saja. Oke, jawabannya adalah tentunya tidak setuju ya dengan sikap Siti yang hanya bermain dengan teman sesukunya saja. Oke, kemudian pertanyaan yang B, apakah sikap Siti tersebut dapat menyebabkan perpecahan dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Nah, untuk yang B ya, ya dapat menyebabkan perpecahan karena hanya mau bergaul dengan teman tertentu, yaitu yang hanya sama sukunya ya. Dan akhirnya Siti hanya memiliki sedikit teman karena hanya mau berteman dengan teman yang sesuku atau yang sukunya sama, yaitu yang dari Sunda atau suku Sunda. Akibatnya temannya hanya sedikit, nah dan dapat menimbulkan perpecahan ini tadi ya. Oke, mungkin bisa di pause kalau terlalu cepat ya adik-adik, di pause untuk disalin terlebih dahulu. Oke, kemudian pertanyaan yang C, jika kamu menjadi teman Siti dan mengetahui Siti sedang sakit, bagaimana sikap yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, oke, ini jawabannya adalah menjenguk dan mendoakan agar lekas sembuh ya, karena bagaimanapun Siti adalah teman kita walaupun berbeda suku, tapi tetap kita harus menghargai ya, dan tentunya harus tetap menjaga kerukunan dengan teman. Lanjut ke halaman 148 ya. Ini ada bacaan dari halaman 147 sampai dengan 148 ya. Oke, ini ada kinerja praktek, tapi di sini kita diminta, enggak apa-apa ya, ini saya bahas saja kinerja praktek. Kita diminta untuk menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf ya. Jadi di sini ada bacaan tentang ada nama Indonesia dalam daftar 10 negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Nah, ini ada bacaannya. Silakan mungkin kalau mau dibaca terlebih dahulu ya, Adik-adik. Nah, ini kemudian ini bisa di pause terlebih dahulu kalau mau dibaca. Nah, selanjutnya pertanyaannya ya, catatlah pokok-pokok pikiran pada setiap paragraf dari teks tersebut. Nah, ini sudah saya buat ya pokok-pokok pikirannya, mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 4 ya, ada 4 paragraf. Nah, pokok pikirannya. Oke, paragraf 1 yaitu pokok pikirannya adalah bahasa sebagai identitas bangsa. Kemudian untuk paragraf kedua, pokok pikirannya adalah keragaman bahasa berkaitan dengan kondisi wilayahnya. Paragraf 3, pokok pikirannya, Indonesia menempati posisi kedua yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Dan pokok pikiran paragraf keempat, kita wajib bangga dengan keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Ya, mungkin bisa di pause terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya bukan ayo berlatih, tetapi tugas, tapi tidak apa-apa ya, kita bahas bersama-sama. Mungkin bisa menjadi referensi jawaban. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam peta pikiran. Jadi kita diminta untuk membuat peta pikiran. Yang ketiga ini suruh membuat di dalam kertas karton. Yang keempat kita sampaikan di depan kelas. Nah, oke. Untuk yang nomor 2 ya adik-adik, ini saya hanya berikan satu contoh peta pikiran dari pokok pikiran yang sudah kita tulis. Oke. Di sini adalah contoh peta pikiran yang sudah saya buat. Mungkin adik-adik bisa dibuat lebih bagus ya. Ini karena tempatnya juga agak kecil. Jadi tadi judulnya adalah ada nama Indonesia dalam daftar 10 negara dengan bahasa terbanyak di dunia.
Kemudian tadi dari 4 buah pokok pikiran saya buat dalam bentuk peta pikiran seperti ini, yaitu bahasa sebagai identitas bangsa, kemudian keragaman bahasa terkait kondisi wilayah, ya. Kemudian yang ketiga ada Indonesia menempati posisi 2 di dunia dengan bahasa terbanyak, dan yang keempat adalah kita wajib bangga dengan keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh peta pikiran atau peta konsep ya yang sudah kita buat dari 4 buah pokok pikiran di setiap paragrafnya. Oke adik-adik, selanjutnya kita ke pendamping pembelajaran 4 ya, ayo berlatih. Di halaman 149 itu muatan pelajaran IPS. Oke, nomor 1, tuliskan 5 macam bahan tambang, lokasi ditemukannya dan pemanfaatannya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya untuk muatan pelajaran IPS ya di halaman 149 ya di sini. Oke, 5 macam bahan tambang, lokasi dan juga pemanfaatannya. Yang pertama ada batu bara ya, lokasinya itu di Bukit Asam, pemanfaatannya untuk bahan bakar lokomotif dan industri. Yang kedua ada minyak bumi, lokasinya di Dumai, pemanfaatannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor ya. Bisa juga dijadikan sebagai aspal ya, banyak sekali kalau manfaatnya ya. Ini saya tuliskan satu-satu pemanfaatannya. Kemudian yang ketiga ada batu kapur. Batu kapur lokasinya di Gresik ya, Gresik itu Jawa Timur ya. Pemanfaatannya untuk bahan bangunan. Kemudian yang ketiga ada perak, lokasinya di Bangka dan Belitung, pemanfaatannya untuk bahan baku perhiasan. Dan yang kelima ada emas, lokasinya itu di Meulaboh, pemanfaatannya sebagai bahan baku perhiasan. Silahkan kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Tuliskan bahan baku yang digunakan untuk kebutuhan industri berikut. Yang A penerbitan buku, yang B makanan kaleng, yang C konveksi kaos, dan yang D minuman teh kemasan. Nah, bahan bakunya itu dari apa saja? Oke. Untuk yang A tadi penerbitan buku ya, penerbitan buku itu bahan bakunya adalah kertas dan tinta. Kemudian yang B tadi makanan kaleng, bahan bakunya berarti kaleng ya. Kemudian yang C itu konveksi kaos, berarti bahan bakunya kaos polos, kain katun dan juga tinta ya. Kemudian yang D itu minuman teh kemasan, berarti bahan bakunya adalah daun teh, air dan juga gula ya. Itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3, mengapa daerah perkotaan sangat cocok untuk kegiatan perekonomian perdagangan? Ya, alasannya apa? Ya, daerah perkotaan cocok untuk perekonomian perdagangan. Nah, karena pusatnya aktivitas masyarakat dan juga aktivitas ekspor dan impor barang. Ya, itu untuk nomor 3 ya. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan ya kalau terlalu cepat ya. Oke, kemudian kita ke nomor 4 ya. Tuliskan kegiatan yang dilakukan oleh bidang profesi berikut. Ada guru, montir, dokter dan juga pustakawan ya. Kegiatannya kira-kira apa? Oke. Yang pertama ada guru ya. Guru itu berarti tugasnya mendidik siswa dalam memahami pelajaran. Yang kedua ada montir. Montir itu memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor. Dokter tugasnya mengobati dan merawat pasien yang sakit. Kemudian yang keempat ada pustakawan, yaitu mengatur penataan buku di perpustakaan. Oke, kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Ini halaman 151 muatan pelajaran PPKN ya. Di sini ada bacaan tentang perwujudan toleransi antar umat di Kota Banjar. Silakan adik-adik kalau mau dibaca bisa di pause terlebih dahulu ya. Kalau sudah kita lanjutkan ke soalnya karena terlalu lama kalau kita bacakan untuk bacaannya ya. Oke. Yang pertama, keragaman apa yang diceritakan pada teks di atas ya. Kalau sudah dibaca ya keragamannya kira-kira apa? Di sini sudah saya coba jawab ya adik-adik. Nah, oke, untuk yang pertama jadi keragaman yang diceritakan dari teks di atas adalah tentang kerukunan umat Islam dan Kristen yang hidup berdampingan, yang ditunjukkan berdirinya masjid dan gereja saling berdampingan ya. Kerukunan umat Islam dan Kristen yang hidup berdampingan, yang ditunjukkan berdirinya masjid dan gereja saling berdampingan. Oke, lanjut ke nomor 2.
Bagaimana perwujudan toleransi pada keragaman tersebut? Nah, perwujudannya seperti apa? Nah, ini. Saling menghormati baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke nomor 3, apa yang membuat toleransi masih mengakar kuat di Kota Banjar? Kira-kira apa ya yang membuat toleransi masih mengakar kuat di Kota Banjar? Lah ini. Dalam pembangunan masjid, seluruh warga menerima dan mendukung pembangunan tersebut. Para warga juga tidak merasa terganggu dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan. Nah, ini adalah yang membuat toleransi masih mengakar kuat di Kota Banjar ya. Oke, kemudian selanjutnya nomor 4, menurutmu manfaat apa yang diperoleh dari perwujudan toleransi pada teks di atas? Ya, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya adalah rukunnya kehidupan antar umat beragama ya. Itu ya adik-adik untuk halaman 151. Kita lanjutkan di halaman 152 ya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, ini kita silakan adik-adik kalau mau dibaca ya, bisa di-pause terlebih dahulu. Oke. Kemudian selanjutnya ada 2 buah pertanyaan ya. Setelah membaca teks tersebut, buatlah sebuah ringkasan berdasarkan isi teks tersebut di buku latihanmu. Bacalah ringkasanmu dengan teman sebelahmu, mintalah pendapat temanmu mengenai ringkasan yang kamu baca. Oke, di sini saya bantu untuk membuat ringkasannya ya, adik-adik silahkan mungkin bisa disimak dan bisa dijadikan referensi ya untuk ringkasannya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya ringkasannya. Ya, ini adik-adik ringkasannya saya bacakan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap bangsa memiliki keunikan masing-masing. Pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan Kesenian telah menggelar acara budaya Nusantara. Acara digelar dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenal, menghargai, serta berperan aktif menjaga budaya kita. Acara ini menampilkan tradisi budaya pangan yang ada di Indonesia. Selain itu, acara ini menampilkan permainan lesung. Ya, silakan adik-adik kalau mau disalin bisa di-pause terlebih dahulu ya. Oke, sudah ya. Jadi untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya. Jadi pendamping pembelajaran 3 dan juga 4. Untuk pendamping pembelajaran 5 dan juga 6 kita nantikan di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa supaya tidak ketinggalan, mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya, supaya apabila kita ada video-video terbaru bisa mendapatkan notifikasi ya. Itu tadi pembahasan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat ya di playlist Bu Pena kelas 4. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.